Prof. Yusril, seberapa mudah sesungguhnya sidang istimewa digelar untuk amandemen konstitusi demi perpanjangan pemilu? Sebenarnya aturan-aturan perubahan itu kan sudah ada di dalam pasal 37, di dalam tatip dan MPR dan juga dalam undang-undang Susduk itu. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melakukan perubahan itu. Kalau ada sepertiga, ya kira-kira 228 orang mengajukan usul kepada pimpinan, pimpinan terima dan kemudian harus menyelenggarakan rapat pimpinan dan menyelenggarakan sidang. Paripurna MPR dan para pengusul itu harus menyampaikan usulan-usulan disertai dengan alasan-alasannya. Jadi secara teoritis sebenarnya kalau dipersiapkan betul untuk mengamandemen konstitusi itu sekarang bukan merupakan satu soal yang sulit. Cuman siapa yang mau memulai itu aja masalahnya. Siapa yang mau menginisiasi secara terbuka di parlemen gitu ya Prof. Yusril ya? Dan barangkali Caimin bisa kali. Dan hari ini saya dengar PKB sudah mulai mengumumkan sikapnya, mulai membahas kemungkinan untuk melakukan amandemen konstitusi. Anda ingin mengatakan bahwa once itu digulirkan di parlemen, sesungguhnya ini bisa menjadi bola yang tidak dapat ditahan? Ya, itu juga satu masalah yang seperti juga amandemen yang lalu ya. Sebenarnya kalau kami pikir pada waktu itu kan amandemen itu hanya jumlah anggota MPR tidak lebih dari jangan 2 kali lipat dari DPR, presiden tidak lebih dari 2 periode dan pasal-pasal HAM dimasukkan ke dalam konstitusi. Tapi ketika di amandemen, Anda lihat sendiri jumlah pasal amandemennya lebih banyak daripada pasal asli UUD 45 jadi sekarang. Dan itu yang memang dikhawatirkan oleh banyak pihak ya, oleh karena akan terjadi bargaining politik ya. Oke, Anda ini saya setuju usul Anda, tapi ya kami punya usul begini, tolong Anda setuju juga. Dan itu terjadi dalam sidang MPR. Tukar tambah pasal. Bung Uceng, kalau Anda dengan komposisi kekuatan di parlemen, menurut Anda apakah Anda sepakat ini sebenarnya gampang sekali untuk memuluskan sidang istimewa? Iya, yang pertama kalau soal partai politik, kita tahu lah ya, bahwa biasanya apa yang dia sampaikan sekarang belum tentu berbeda, belum tentu sama dengan apa yang akan disampaikan kemudian. Apalagi kalau ada kesepakatan atas currency. Saya sering menyebutkan currency, nilai tukarnya itu disepakati, biasanya bisa jadi akan terjadi perubahan-perubahan gitu, asal ada kesepakatan currency. Artinya kalau selama ini ada partai politik yang belum setuju, itu karena belum ketemu titik kepentingan aja ya, atau currency-nya ya? Jangan-jangan. Biasanya ya karena itu saja, currency-nya belum disepakati. Yang kedua adalah kalau kita lihat penundaan ini, saya termasuk yang mengatakan sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ide soal amandemen tidak hanya bicara di level ini, tapi pada faktanya MPR masih sangat rajin melakukan sosialisasi untuk perubahan Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Sangat mungkin ketemu di tengah. Ya, jadi walaupun satu sisi ini dibicarakan di sini, tapi di lain sisi MPR sendiri terus bergerilya ya. Untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar dan di ujungnya sangat mungkin. Sebab saya sepakat dengan Prof. Yusril, pasal 37 itu tidak juga sangat mudah, tapi relatif bisa dikatakan mudah juga ya. Karena usulan 1/3, 2/3 yang hadir dan setengah dari anggota MPR untuk persetujuan isi. Maka yang ketiga itu tadi yang saya bilang, karena kalau kondisi-kondisi tertentu diambil seperti penundaan pemilu oleh KPU, di ujungnya yang akan menyepakati kembali adalah kekuatan politik. Karena kan kalau kita mengganti anggota KPU, kita balik ke fit and proper test di DPR, dan kalau penundaan pemilu, ya pemilu lanjutan atau pemilu susulan dalam konteks skala besar, itu keputusannya diambil oleh Presiden di dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi besar sekali kemungkinannya itu terputar ke arah kepentingan-kepentingan politik yang sedang dibicarakan oleh aktor-aktor politik tersebut. Baik, singkat saja, saya ingin menutup perbincangan ini. Jadi menurut Anda, meskipun Presiden sudah bicara, Prof. Mahfud juga sudah bicara, berdasarkan sidang kabinet, Presiden komit pemilu 14 Februari 2024, hari ini ada pertemuan 2 ketum partai politik, Anda tetap memiliki Anda tetap melihat bahwa wacana penundaan pemilu ini masih tetap bisa digulirkan dan sedang diupayakan untuk terjadi. Ya atau tidak, Prof. Saiful Mujani? Masih. Prof. Yusril Iza Mahendra? Ya, masih. Dan kalau mereka yang menolak hari ini kan belum tentu nanti akan menolak. Sudah tidak terduga. Oke, Bung Uceng? Ya karena suara-suara itu sinyalnya lemah sekali, saya masih yakin banget. Bahwa karena itu masih terus mau dikerjakan ya?
sebagai proyek jadi. Sinyal penolakannya itu kan masih terlalu lemah ya untuk dibaca terang benderang dengan publik. Artinya ya masih sangat mungkin, tinggi sekali kemungkinan.